Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Yogi Nenggolan. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 11 IPA. Adapun topik pembahasan kita yaitu tentang trigonometri. Tentu adik-adik sekalian bertanya, apa sih trigonometri itu? Kenapa kita perlu belajar trigonometri? Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas satu persatu. Trigonometri sendiri itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu trigonos dan yang kedua meter. Di mana trigonos artinya segitiga dan metria artinya ukuran. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa trigonometri itu adalah ilmu matematika yang digunakan dalam menentukan ukuran pada segitiga, meliputi panjang sisi, besar sudut, panjang garis, yaitu garis bagi, garis tinggi dan garis berat, serta luas. Untuk memahami lebih tentang trigonometri, kita harus memahami dasar-dasar atau konsep trigonometri. Yang pertama, aturan sinus. Yang kedua, aturan kosinus. Dan yang ketiga, aturan tangen. Adapun aturan yang lain yaitu aturan yang berkebalikan, di mana kosekan adalah kebalikan sinus, kotangen kebalikan dari tangen, dan sekan adalah kebalikan dari kosinus. Untuk memahami lebih tentang konsep dasar trigonometri, dapat kita lihat pada segitiga ABC berikut ini. Pada gambar berikut ini, titik B menunjukkan sudut 90 derajat. Langsung saja untuk aturan sinus. Sinus sendiri yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Pada gambar kita lihat sisi depan dari A ini adalah sisi BC dan sisi miringnya adalah sisi AC. Kosinusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Di sampingnya sisi AB, sisi miringnya sisi AC. Untuk tangen sendiri adalah sisi depan dibagi sisi samping. Pada gambar kita lihat sisi depannya adalah BC dan sisi sampingnya adalah sisi AB. Sama seperti konsep sebelumnya, pada segitiga yang sama, untuk kosekan sendiri adalah 1 dibagi sinus A. Pada gambar kita lihat adalah AC dibagi BC. Untuk sekan adalah 1 dibagi cos A, di mana kita lihat pada gambar nilainya adalah AC dibagi AB. Dan untuk kotangen yaitu kebalikan dari tangen. Pada gambar kita lihat sisinya yaitu sisi AB dibagi sisi BC. Untuk memudahkan kita memahami konsep trigonometri itu sendiri, kita harus tahu pembagian kuadran pada diagram kartesius. Yang pertama, kuadran pertama semua bernilai positif. Artinya sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan dan kosekan bernilai positif. Besar sudutnya yaitu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua, yang bernilai positif hanya sinus dan kebalikannya yaitu kosekan. Selainnya bernilai negatif. Di sini besar sudutnya itu di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran ketiga, yang bernilai positif hanya tangen dan kebalikannya yaitu kotangen. Besar sudutnya yaitu di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir untuk kuadran keempat, yang bernilai positif hanya kosinus dan sekan. Besar sudutnya yaitu di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dari gambar pembagian kuadran pada diagram kartesius dapat kita simpulkan bahwa jika X positif dan Y positif, yaitu kita dapat menentukan bahwa gambar tersebut berada di kuadran pertama. Jika X negatif dan Y positif berarti di kuadran kedua.
jika X negatif dan Y negatif ada di kuadran ketiga, dan jika X positif dan Y negatif berada di kuadran keempat. Oh ya adik-adik, untuk memahami tentang mana nilai positif dan negatif pada tiap kuadran, saya menggunakan cara ini. Cara ini abang sebut dengan nama asal saja tahu cara. Jadi asal berarti al. Di kuadran pertama semua positif saja, berarti sin. Di kuadran kedua hanya sinus yang positif. Tahu tangen, berarti di kuadran ketiga hanya tangen yang positif. Cara berarti kosinus. Di kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif. Untuk memahami konsep-konsep tentang trigonometri, adik-adik harus menghafal atau paling tidak tahu bagaimana perbandingan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu sendiri yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dengan memahami konsep ini, tentu saja adik-adik sudah mudah dalam pengaplikasiannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Untuk nilai sinus, untuk 0 derajat nilainya 0, sinus 30 derajat nilainya setengah, sinus 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, sinus 60 derajat nilainya 1/2 akar 3, dan untuk sinus 90 bernilai 1. Kosinus, untuk kosinus 0 nilainya 1, kosinus 30 1/2 akar 3, kosinus 45 derajat 1/2 akar 2, kosinus 60 setengah, kosinus 90 bernilai 0. Untuk tangen sendiri, yaitu nilainya dapat kita tentukan dengan perbandingan antara sinus dan kosinus. Jadi sinus 0 berarti nilai dari sinus 0, maksud saya tangen 0 berarti nilainya adalah sinus 0 dibagi kosinus 0, nilainya 0. Begitu selanjutnya sampai nilai tangen 90 derajat. Contoh soal yang dapat kita aplikasikan yaitu misalkan tangen 30 derajat dikali sinus 60 derajat kuadrat dibagi kosinus 60 derajat dikali sinus 30 derajat. Bagaimana mengerjakannya? Tentu ini mudah saja. Yang pertama kita lihat dulu nilai tangen 30 derajat. Nilai tangen 30 derajat sepertiga akar 3, kemudian kita kuadratkan. Sama untuk sinus, kita lihat sinus 60 derajat. Nah, sinus 60 derajat 1/2 akar 3, kemudian kita kuadratkan. Untuk kosinus 60 derajat kita lihat juga besarnya setengah dikalikan dengan sinus 30. Sinus 30 besarnya setengah juga. Setelah itu yang pertama ini kita kuadratkan, dan kita kuadratkan hasilnya 1/3 dikali 3/4 dibagi setengah kali setengah, nilainya 1/4. Jadi hasilnya adalah 1/4 dibagi 1/4, nilainya adalah 1. Oke adik-adik, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang trigonometri, mari kita selesaikan soal berikut ini. Pada gambar kita ketahui bahwa segitiga ABD adalah segitiga yang besar, di mana di dalamnya terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Dari soal diketahui bahwa nilai BC sama dengan nilai CD. BC sama panjang dengan CD. Lalu kita disuruh untuk membuktikan bahwa nilai sinus B itu sama dengan nilai tangen X dibagi akar 4 tambah tangen kuadrat X. Langkah untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa segitiga ini adalah segitiga sebangun, di mana segitiga ABD sebangun dengan segitiga ACD. Itu konsep yang pertama. Kemudian
Untuk menghitung nilainya, yang pertama yaitu kita beranjak dari tangen X, di mana tangen X adalah AD dibagi CD. Hasilnya dapat kita ubah menjadi AD sama dengan tangen X dikali CD. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita menghitung tangen B. Tangen B itu sendiri adalah AD dibagi BD. Dari sini dapat kita menentukan bahwa nilai AD itu sama dengan tangen B dikali tangen B dikali BD. BD kan tadi sudah BD dapat kita tentukan dengan melihat ketentuan yang ada pada soal. BD itu sama dengan besarnya 2 CD. Lalu BD ini dapat kita substitusi ke persamaan ini. Hasilnya menjadi AD sama dengan tangen B dikali 2C. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita substitusi bahwa nilai AD sama dengan nilai AD. Berarti tangen X dikali CD sama dengan tangen B dikali 2 CD. CD habis. Hasilnya adalah tangen B sama dengan tangen X per 2. Ini adalah awal kita untuk mengetahui nilai sinus B. Kemudian tangen B sendiri adalah tangen X per 2 berdasarkan sifatnya atau teori dasarnya. Tangen itu adalah depan per samping, berarti sisi depan yaitu AD sebesar tangen X dan sisi samping yaitu BD sebesar 2. Untuk menghitung sinus, berarti sinus adalah depan per miring. Depannya AD, miringnya AB. Di sini AD sudah diketahui tangen X, sebuah nilai tangen X, dan AB belum. Karena segitiga ini adalah segitiga siku-siku, kita dapat mencari sisi miring AB dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana nilai AB adalah akar dari AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Hasilnya yaitu akar dari tangen kuadrat X ditambah 4. Setelah kita dapat AB, tinggal substitusi ke persamaan sinus berikut. Jadi sinus B dapat kita tentukan nilainya dengan substitusi nilai AB sinus B, berarti tangen X per AB sebesar akar dari tangen kuadrat X tambah 4. Jadi jawabannya terbukti. Demikian penyelesaian untuk persoalan trigonometri berikut. Selamat belajar.